Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis penerapan model pembelajaran, di mana materi ini adalah lanjutan dari mata kuliah telah kurikulum dan perencanaan pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Kita mulai untuk pembahasannya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai konsep dasar dari model pembelajaran. Yang pertama yang harus kita pahami adalah proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik, dan antar peserta didik dengan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung, menurut Joyce dan Wells. Nah, dari konsep dasar yang sudah saya jelaskan tadi, poin pentingnya di sini adalah dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus bisa menerapkan model pembelajaran. Karena sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan, sejatinya proses pembelajaran akan berjalan secara optimal dan mampu mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan apabila disusun dan direncanakan sesuai dengan langkah-langkah dalam model pembelajarannya. Sehingga penting bagi kita sebagai calon guru untuk memahami dan mengetahui mengenai model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. Dalam mengajarkan suatu pokok bahasan atau materi tertentu, harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran, harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, materi pembelajarannya, tingkat perkembangan kognitif peserta didik, dan sarana atau fasilitas yang tersedia. Sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Nah, dengan demikian merupakan hal yang sangat penting bagi para pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran yang telah diketahui. Karena dengan menguasai beberapa model pembelajaran, maka seorang guru akan merasakan adanya kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai dengan yang diharapkan. Nah, menurut Joyce dan Wells pada tahun 1986 pada bukunya halaman 14-15, mereka menyebutkan bahwa model pembelajaran merupakan sebuah strategi dan metode
pada aktivitas pembelajaran yang di dalamnya terdapat 4 komponen, yakni yang pertama ada sintak. Sintak adalah langkah fase dalam model pembelajaran yang mana di dalamnya menerangkan tentang tata cara penerapan yang dapat digambarkan secara konkret. Lalu yang kedua ada the social system. The social system atau sistem sosial, model pembelajaran dituntut untuk bisa mengungkapkan fakta akurat tentang pengaruhnya kepada pendidik dan peserta didik saat aktivitas pembelajaran. Nah, pada sistem sosial ini pendidik bertugas sebagai pembimbing, penyedia sumber pertanyaan dan pengetahuan. Lalu yang ketiga ada principle of reaction atau prinsip reaksi. Nah, ini adalah suatu komponen bagaimana cara pendidik dalam memperlakukan peserta didiknya. Ada pula hal lain yang perlu dilakukan adalah bagaimana seorang pendidik harus dapat merespon tentang apa yang peserta didik lakukan. Dan yang terakhir adalah support system atau sistem pendukung. Nah, terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam sistem pendukung ini, yakni ketersediaan bahan, fasilitas atau sarana prasarana, dan instrumen yang bisa dipakai untuk mendukung model pembelajaran yang hendak diterapkan. Itu adalah komponen-komponen menurut Joyce dan Well dalam model pembelajaran. Nah, adapun tujuan model pembelajaran, bahwa tujuan penggunaan model pembelajaran sebagai strategi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya baik berupa informasi, gagasan, keterampilan nilai, dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih, bijaksana, dan membangun keterampilan sosial serta komitmen. Jadi dengan kita menerapkan model pembelajaran akan memudahkan kita sebagai seorang guru dalam merencanakan proses pembelajaran dan akan membantu peserta didik dalam menggali informasi dan mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta mengarahkan kepada pencapaian keterampilan-keterampilan yang memang harus dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam model pembelajaran harus mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Nah, itu adalah tujuan dari model pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari model pembelajaran. Bahwa model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus. Yang pertama, rasional, teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Nah, model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Maksudnya, para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya, serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Jadi harus rasional dan teoritis. Lalu ciri yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapainya. Model pembelajaran mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik serta cara memecahkan suatu masalah dalam pembelajarannya. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan, sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya secara optimal, dan hasilnya memiliki kebermanfaatan, utamanya bagi peserta didik, umumnya bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman, sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini mungkin menjadi tujuan dari pembelajarannya.
Nah, itu adalah ciri-ciri dari model pembelajaran. Nah, adapun menurut Johnson, yaitu dalam buku Samani pada tahun 2000, untuk mengetahui kualitas model pembelajaran harus dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek proses dan yang kedua aspek produk. Aspek proses mengacu pada apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau joyful learning, serta mendorong peserta didik untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Lalu yang kedua, bahwa untuk mengetahui kualitas model pembelajaran dilihat dari aspek produk. Aspek produk mengacu pada apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini, sebelum melihat hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat dipastikan berlangsung dengan baik. Jadi untuk melihat aspek produk, aspek prosesnya harus berjalan dengan baik terlebih dahulu. Baru nanti bisa dilihat bagaimana kualitas dari aspek produknya. Nah, itu adalah menurut Johnson untuk mengetahui kualitas model pembelajaran. Nah, adapun dalam memilih atau menentukan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh yang pertama karakteristik kompetensi dasar atau KD. Dalam memilih model pembelajaran, hal yang pertama harus dilakukan adalah menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi dasar. Karakteristik kompetensi dasar yang dimaksud adalah melihat dari tingkat pengetahuan maupun dimensi pengetahuan yang sudah pernah dianalisis dalam analisis SKL, KI, dan KD. Serta harus bisa menyesuaikan dengan materi ajar yang sudah ditentukan sebelumnya. Tingkat pengetahuan seperti mengingat, memahami, sampai dengan mencipta akan menentukan model pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru. Nah, yang harus diperhatikan di sini bahwa tidak semua model pembelajaran tepat digunakan untuk semua KD atau materi pembelajaran. Model pembelajaran tertentu hanya tepat digunakan untuk materi pembelajaran tertentu saja. Sebaliknya, materi pembelajaran tertentu akan dapat berhasil maksimal jika menggunakan model pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, guru harus mampu menganalisis rumusan pernyataan setiap KD-nya, sehingga tidak salah dalam menentukan atau menyusun model pembelajaran untuk proses pembelajaran. Lalu yang kedua, memilih atau menentukan model pembelajaran, yaitu adalah tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran. Nah, dalam memilih model pembelajaran juga harus bisa menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajarannya. Kita harus melihat tujuan yang diharapkan dalam pembelajarannya, di mana itu dapat terlihat dalam analisis IPK, tujuan pembelajaran, dan materi ajar yang sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu. Bahkan saudara pun sudah mengerjakan tugas dalam menyusun IPK, tujuan pembelajaran, dan materi ajarnya. Nah, sehingga diharapkan model pembelajaran yang akan digunakan akan mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didiknya. Lalu dalam menentukan model pembelajaran dipengaruhi juga oleh sifat dan materi yang akan diajarkan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam memilih model pembelajaran pun, seorang guru harus melihat dari sifat dan materi yang akan diajarkan. Guru harus bisa menganalisis dengan tepat materi dan juga penggunaan model pembelajarannya, sehingga materi ajar akan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru itu bisa efektif dan efisien dan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Dan yang terakhir, dalam memilih atau menentukan model pembelajaran dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dari peserta didiknya. Seorang guru harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik juga dalam menentukan model pembelajaran yang tepat. Tidak semua peserta didik bisa menerima setiap model yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang senang mendengarkan, ada yang senang berdiskusi atau menyampaikan pendapat,
ada yang mampu untuk belajar mandiri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing peserta didiknya sebagai upaya dalam pemilihan model pembelajaran untuk proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru. Sehingga dengan model yang diterapkan dengan tepat bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dari peserta didiknya. Nah, itu adalah bagaimana cara memilih dan menentukan model pembelajarannya. Mohon ini bisa diperhatikan oleh saudara. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan juga macam-macam model pembelajaran, walaupun mungkin saudara sudah pernah mendapatkannya di mata kuliah model pembelajaran. Tapi kita coba bahas garis besarnya saja atau pengertian-pengertiannya saja. Nah, yang pertama, macam-macam model pembelajaran adalah model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Model pembelajaran kontekstual tidak bersifat eksklusif, akan tetapi dapat digabungkan dengan model-model pembelajaran yang lainnya atau dengan metode pembelajaran yang lain. Seperti misalkan dengan eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada model pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruksivisme. Nah, pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Nah, dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajarannya. Nah, dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompoknya belum mengetahui bahan pelajaran ataupun materi ajarnya. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran inquiry terbimbing. Pembelajaran inquiry dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah ke dalam waktu yang relatif singkat. Implementasi model pembelajaran inquiry terbimbing atau guided inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan pembelajaran yang terpusat pada siswa. Nah, dalam model pembelajaran inquiry terbimbing ini, siswa lebih aktif dalam proses pembelajarannya yang telah dikondisikan untuk dapat menerapkan berpikir dalam upaya menggali sendiri segala konsep untuk mengambil inisiatif dalam usaha memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan melatih berpikir kritis siswa dalam permasalahannya. Yang keempat, model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah salah satu metode dalam pengajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Metode pembelajaran discovery atau model pembelajaran discovery atau penemuan adalah model mengajar yang mengatur pengajar sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Bisa diperoleh pengetahuannya itu dari pemberitahuan, lalu bisa dicari dengan sendirinya melalui pencarian informasi, mencari ke sumber-sumber lain yang relevan, gitu, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu macam-macam model pembelajaran yang kelima adalah model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning atau PBL atau biasanya kita sebut pembelajaran berbasis masalah adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuannya.
PBL juga merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Nah, dari definisi di atas mengandung arti bahwa PBL merupakan setiap suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-hari yang memang peserta didik terlibat dalam permasalahan tersebut. Lalu yang keenam ada model pembelajaran problem solving learning. Pembelajaran problem solving adalah aktivitas belajar mengajar yang menuntut siswa untuk bisa menemukan solusi dari masalah, mulai dari masalah dalam kelompok maupun individu. Tujuan utama pembelajaran ini adalah untuk menyelidiki dan meneliti dasar dari pemecahan masalahnya. Lalu yang selanjutnya ada model pembelajaran project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajarannya. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek, di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengimplementasikannya dalam produk nyata. Lalu yang ke-8, ada model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media, situs, atau website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang kita kenal dengan web-based learning merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau e-learning. E-learning adalah aktivitas belajar yang menggunakan bantuan teknologi elektronik. E-learning juga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran konvensional maupun dalam pendidikan jarak jauh. Web-based learning merupakan salah satu bentuk learning yang materi atau konten maupun cara penyampaian atau delivery method melalui internet atau melalui web. Jadi pembelajaran berbasis web adalah sebuah pengalaman belajar dengan memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi pembelajaran. Lalu yang ke-9 ada model pembelajaran blended learning. Blended learning dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan pembelajaran antara tatap muka atau face-to-face dengan media TIK, seperti komputer baik online maupun offline, multimedia, kelas virtual, internet, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-10, model pembelajaran langsung atau direct interaction, atau juga dikenal dengan istilah whole class teaching. Nah, model pembelajaran langsung adalah program yang paling efektif untuk mengukur pencapaian keahlian dasar. Keahlian dalam memahami suatu materi dan konsep diri sendiri. Model pembelajaran langsung ini sangat ditentukan oleh pendidik. Artinya, pendidik berperan penting dan dominan dalam proses pembelajarannya. Nah, penyebutan ini mengacu pada gaya mengajar di mana pendidik terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya kepada seluruh peserta didik di dalam kelas. Model pengajaran langsung memberikan kesempatan siswa belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat, dan meniru apa yang dimodelkan gurunya. Oleh karena itu, hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pengajaran langsung adalah menghindari menyampaikan pengetahuan yang terlalu kompleks. Nah, di samping itu, model pengajaran langsung mengutamakan pendekatan deklaratif dengan titik berat pada proses belajar konsep dan keterampilan motorik, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terstruktur. Itu adalah ke-10 macam-macam model pembelajaran yang saya jelaskan. Nah, tentunya masih banyak model-model pembelajaran lain yang bisa digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan PBM-nya. Silakan nanti saudara untuk menggali informasinya lebih dalam lagi terkait dengan model-model pembelajaran ini.
Nah, dalam merumuskan kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dibuat oleh seorang guru, harus memperhatikan pengintegrasian dari pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode atau model pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Oleh karena itu, kita pun harus memahami macam-macam pendekatan pembelajaran. Karena dengan menyusun kegiatan inti dalam PBM, harus mengintegrasikan antara model pembelajaran dengan pendekatan pembelajarannya. Nah, jadi ketika kita menyusun kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang ada dalam RPP, khususnya di kegiatan inti, kita harus mengintegrasikan atau memadukan antara pendekatan pembelajaran dengan model pembelajaran. Nah, adapun macam-macam pendekatan pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita atau proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh kita. Yang pertama bisa dengan menggunakan pendekatan kontekstual atau CTL. Nah, pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan istilah CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka yang panjang. Lalu yang kedua, pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajarannya. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi dengan tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Nah, pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan pelajaran yang bersifat informatif dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Lalu yang ketiga ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi yang umum. Nah, pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan yang umum. Lalu yang keempat ada pendekatan deduktif. Nah, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori yang meningkat ke penerapan teorinya. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuannya. Lalu yang kelima ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Lalu yang keenam ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui, atau biasanya masih belum dikuasai oleh peserta didiknya. Lalu yang ketujuh, ada pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, semua mata pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, yang kemudian menyimpulkan dan mencipta. Nah, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013.
Artinya, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Tetapi untuk penerapannya sekarang sebetulnya tidak hanya dititik beratkan untuk menggunakan scientific approach saja, atau pendekatan saintifik saja. Kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain juga, yang seperti tadi kontekstual, ekspositori, induktif, deduktif, gitu, atau konstruksivisme. Jadi kita bisa memilih yang mana yang menurut kita lebih cocok dijelaskan atau digunakan sesuai dengan analisis kita terhadap KD dan tujuan pembelajarannya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Contohnya seperti problem solving, pendekatan inquiry lebih berpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Dalam pendekatan ini, materi yang disajikan tidak dibahas sampai tuntas, sehingga memberi peluang kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan berbagai cara yang distimulus oleh gurunya. Nah, itu adalah macam-macam pendekatan pembelajaran yang harus kalian pahami juga, agar nanti saudara bisa mengkombinasikan antara pendekatan pembelajaran ini dengan model pembelajaran yang akan kalian gunakan dalam menyusun kegiatan inti dalam pembelajaran. Nah, langkah sinkronisasi pendekatan dengan model pembelajaran yang dipilih atas dasar hasil analisis dapat menggunakan matrik perancah sebagai pertolongan sebelum dituliskan menjadi kegiatan inti pada RPP-nya. Nah, pemaduan atau pensinkronan antara langkah-langkah dalam pendekatan pembelajaran dan sintaks atau tahapan atau langkah kerja dalam model pembelajaran dilakukan dengan cara menentukan kegiatan peserta didik dan kegiatan guru sesuai dengan langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran yang dipilih. Kemudian sinkronkan dengan proses pendekatan sampai dengan mencapai indikator pencapaian kompetensinya, ya. Atau peserta didik bisa mencapai kompetensinya. Adapun untuk nanti bagaimana menyusun pengintegrasian pendekatan dan model pembelajaran dengan matriks perancah akan kita bahas pada saat sinkronus. Jadi diharapkan saudara pahami dulu video ini, lalu nanti pada saat sinkronus kita akan mempraktikkan atau kita akan melaksanakan workshop bagaimana menyusun matriks perancah dalam mengintegrasikan antara pendekatan dengan model pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan inti, ya, dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini pun saudara bisa melihat contoh dalam penentuan model pembelajaran, ya. Nah, ini contohnya, termasuk contoh tabelnya, bahwa dalam menentukan model pembelajaran kita harus memperhatikan dari karakteristik KD-nya, ya. Nah, contohnya di sini KD-nya menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital melalui pemanfaatan komunikasi daring atau online. Nah, dalam menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital ini, digunakan model pembelajaran discovery atau penemuan. Sehingga nanti sintak yang ada dalam discovery learning itu akan disusun sedemikian rupa yang akan mengarahkan kepada pencapaian kompetensi dasarnya. Ya. Nanti kita akan bahas tuntas pada saat pelaksanaan sinkronusnya sekali lagi. Baik, itu mungkin untuk materi dasar yang harus saudara pahami terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan workshop dalam penyusunan sintak pembelajarannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh saudara dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara dalam rangka saudara disiapkan untuk menjadi calon-calon guru. Kita bertemu pada saat sinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.